Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajri Rahman. Saya mahasiswa aktif Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Saya dari kelompok 14 mata kuliah pemrograman mobile dengan teman saya Ahmad Erhan Alfaiz. Di sini saya akan bermonolog hasil artikel perbandingan antara pemrograman imperatif dan deklaratif. Pada bidang pengembangan antarmuka UI saat ini terdapat perdebatan mengenai efisiensi antara pemrograman imperatif yang lebih tua dan pemrograman deklaratif yang cenderung modern. Sebelumnya, platform mobile didominasi oleh pendekatan imperatif, di mana pengembang harus mengelola status data secara eksplisit dan memperbarui komponen UI secara manual. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sebuah aplikasi pengembang terus mencari pendekatan yang lebih efisien untuk merancang dan mengelola komponen antarmuka UI dengan tujuan menentukan pengalaman pengguna yang paling optimal. Paradigma imperatif di sini itu berfokus pada penulisan instruksi langkah demi langkah secara sekuensial tentang bagaimana sistem harus mencapai hasil tertentu. Dalam pendekatan ini, pengembang diharuskan untuk mengelola status data secara eksplisit dan memperbarui komponen antarmuka secara manual setiap kali ada terjadinya suatu perubahan. Sebaliknya, paradigma deklaratif itu mendeskripsikan apa yang harus ditampilkan berdasarkan state saat ini dan menyerahkan proses rendering kepada sistem. Dengan menggunakan framework yang lebih modern seperti Jetpack Compose dan Swift UI, antarmuka akan berubah secara otomatis dan melakukan rekomposisi ulang ketika terjadi perubahan pada data dasarnya. Perubahan paradigma ini banyak dipandang sebagai upaya yang logis untuk meminimalkan duplikasi kode dan menangani sistem kompleks yang terus berkembang. Dalam paradigma imperatif, implementasinya itu dilakukan melalui pemisahan logika bisnis dan layout menggunakan file XML di Android atau storyboard jika menggunakan UIKit. Hal ini mengharuskan pembaruan elemen secara manual dan seringkali menghasilkan kode yang ribet dan rumit dibandingkan paradigma deklaratif itu yang mendeskripsikan apa yang harus ditampilkan berdasarkan state aplikasi saat ini dan mendelegasikan tugas rendernya itu kepada sistem backend. UI akan bereaksi secara otomatis dan melakukan dekomposisi hanya pada elemen spesifik pada data yang berubah, sehingga tidak perlu ada sinkronisasi secara manual. Menurut saya pribadi, sebagai seorang developer baru, paradigma imperatif seperti XML dan UIKit tadi itu tetap menjadi pendekatan yang paling tangguh dan preferensi pribadi utama untuk pengembangan aplikasi skala besar. Pandangan ini sebanding dengan temuan kami pada penelitian oleh Nur Hadi dan Muslim tahun 2025 yang secara faktual itu membuktikan bahwa pendekatan imperatif memenangkan pengukuran cold start dengan waktu 1093,2 millisecond dibandingkan Jetpack Compose yang mencatat 1560 millisecond. Selain itu, stabilitas framerate saat kondisi scrolling yang intens lebih baik pada sistem imperatif yang lumayan penting bagi target pasar jika target pasarnya itu negara berkembang dengan mayoritas pengguna menggunakan perangkat berspesifikasi rendah tanpa harus melewati lapisan komposisi tadi. Pada deklaratif tidak ada siklus komputasi CPU prosesor yang terbuang sia-sia untuk manajemen memori yang tidak perlu. Sedangkan teman saya, Rehan, itu berpikir bahwa paradigma deklaratif seperti Java Compose dan Swift UI tadi itu menjadi standar masa depan karena memprioritaskan produktivitas pengembang, developer, dan skalabilitas kode. Pendapat ini
lebih cenderung ke arah penelitian oleh Said tahun 2024 yang menyoroti bagaimana arsitektur berbasis komponen sangat meningkatkan keterikatan kode dan mengurangi potensi bug inkonsistensi data. Ia juga sepakat dengan penelitian oleh Underwater tahun 2025 bahwa penghapusan kode boilerplate dan integrasi real-time review memungkinkan siklus iterasi desain menjadi cepat tanpa harus melakukan kompilasi secara berulang seluruh aplikasi. Baginya, kecepatan merilis fitur ke pasar dan code base yang bersih adalah prioritas utama di industri saat ini. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan fakta teknis mengenai beban komputasi yang muncul akibat abstraksi tingkat tinggi oleh pendekatan deklaratif tadi. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian oleh Cornelling tahun 2023, pada ekosistem iOS itu terbukti UIKit menggunakan memori 20% hingga 25% lebih rendah dibandingkan SwiftUI. Pada skenario elemen kecil hingga menengah, SwiftUI memiliki beban tambahan karena bertindak sebagai wrapper atau pembungkus di atas lapisan dasar yang memanfaatkan infrastruktur UIKit, sehingga membutuhkan waktu komputasi berlebih di awal peluncuran aplikasi. Hal ini mengonfirmasi bahwa meskipun paradigma deklaratif itu menawarkan efisiensi pengembangan, ia masih mengkonsumsi sedikit biaya overhead kinerja lebih banyak dibandingkan sistem imperatif. Kesimpulan yang dapat diambil itu pemilihan paradigma itu melibatkan adanya trade-offs atau pertukaran masing-masing antara memprioritaskan optimasi hardware dan siklus hidup atau life cycle pengembangan perangkat lunak. Paradigma imperatif tadi itu terbukti memiliki keunggulan dalam efisiensi sumber daya mentah, sementara paradigma deklaratif itu membawa perubahan yang inovatif ke dalam pengembangan perangkat lunak modern. Masa depan pengembangan kemungkinan akan mengarah kepada pendekatan hybrid yang menggabungkan stabilitas imperatif pada titik komputasi dengan kelancaran kerangka kerja deklaratif pada mayoritas antarmuka aplikasi mobile nantinya. Mungkin itu saja monolog dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.